Bertemu kembali dengan saya, Ciptaning, founder Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Mojokerto. Di dalam video yang lalu, saya membahas tentang manfaat daripada baiat dan talqin, di mana salah satu manfaat baiat dan talqin itu adalah untuk menyempurnakan perjalanan rohani leluhur bagi sang salik atau sang murid. Dan awal proses untuk menyempurnakan leluhur itu adalah di saat dia bertawajuh dan melakukan baiat serta talqin kepada sang mursyid dengan sir guru, dengan cahaya guru yang telah sambung dengan para guru dan Rasulullah, dan pada akhirnya telah sambung kepada Allah. Maka dengan cahaya itu, dengan sir itu, akan mampu menjangkau, menerangi leluhur daripada sang murid apabila leluhurnya itu belum sempurna di dalam proses perjalanan rohaninya. Dan kali ini saya akan membahas tentang apa yang dirasakan oleh seorang guru atau seorang mursyid di saat membaiat atau mentalqin seorang murid. Di samping terjadi benturan energi dari seorang mursyid dengan para leluhur daripada sang murid, selain itu satu hal yang lebih utama, dan ini sangat berpengaruh untuk mensucikan hati, mensucikan rohani daripada sang murid. Dan tentunya proses pensucian seperti ini tidak akan pernah didapati apabila seorang murid itu tidak pernah bertawajuh lalu melakukan proses baiat dan talqin. Apa yang dialami oleh seorang guru di saat mentalqin dan membaiat muridnya, ketahuilah sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, ini adalah salah satu proses pengalaman yang saya alami selama membaiat seorang murid selama 11 tahun. Yang dialami seorang guru, seorang murid, yang dialami seorang guru apabila mentalqin seorang murid adalah sebelum seorang guru itu mampu meraih qalbu, meraih hati yang terdalam dari muridnya untuk disambungkan sehingga hati itu ada sambungan dengan mursyid, lalu kepada guru-guru dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Proses untuk sampai menyentuh hati itu pun terjadi gesekan energi-energi, mulai dari energi keakuan, energi nafsu, energi keinginan, energi ego, energi keserakahan, kebencian, kekhawatiran kepada dunia,
dan lain sebagainya. Seringkali yang kita temui sebagai seorang guru, untuk masuk ke dalam kolbu itu, kita masuk ke dalam dunia pikiran daripada sang murid, dan tentunya segala keruwetan yang ada di dalam pikiran itu masuk ke dalam diri seorang guru, dan guru pun merasakan betapa ruwetnya, betapa kompleksnya, betapa rumitnya pikiran-pikiran itu. Lalu dengan perlahan akan diurai, dinetralkan, sehingga pikiran itu menjadi terang, menjadi plong, menjadi selaras. Selain pikiran, tentunya juga akan masuk ke dalam nafsu. Dengan susah payah, dengan ada benturan energi, tergantung seberapa besar nafsu yang ada di dalam diri seorang murid. Begitu juga besaran dan besarnya energi rasa yang dikeluarkan oleh seorang guru. Dan yang paling berat adalah apabila kita masuk ke dalam hasrat. Guru pun akan merasakan hasrat itu, sehingga kadang mengalami proses yang menyakitkan, yang tidak mengenakan. Dan itu pun tidak sehari, 2 hari bisa dinetralkan. Kadang membutuhkan waktu berhari-hari, sampai seminggu, dan kadangkala sampai sebulan. Lalu seringkali saya mendapatkan sebuah pertanyaan, apakah seorang murid itu tidak mampu melampaui pikirannya, melampaui nafsunya, melampaui hasratnya, melampaui keakuannya? Tentunya bisa. Tapi perjalanan yang dilakukan sendiri untuk melampaui pikiran, nafsu, hasrat, keakuan, ego, itu terlalu lama. Jatuh bangun, berjibaku dengan keadaan itu untuk melepas semua itu dengan sendiri. Karena dia tidak dibantu oleh cahaya kolbu daripada seorang guru yang telah sambung cahayanya dengan para guru dan Rasulullah. Dia tidak terbantu dengan sir atau zauq daripada sang guru yang telah tersambung dengan para guru dan Rasulullah. Ini yang membedakan soal waktu. Apabila kita bertawajuh kepada guru dan guru itu telah sampai dan memiliki sambungan kepada guru dan kepada Rasulullah, maka akan mempersingkat perjalanan kita. Sehingga waktu perjalanan itu untuk keluar dari nafsu, untuk keluar meninggalkan ego, untuk keluar meninggalkan hasrat, itu begitu cepat. Sehingga ada banyak waktu di dalam usia kita untuk menumbuhkan jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tercerahkan,
jiwa-jiwa yang suci batinnya, yang tersambung kepada guru-guru dan kepada Rasulullah. Maka saya pun tidak menyalahkan bagi mereka yang belajar ilmu rohani dan spiritual, khususnya ilmu makrifat atau tasawuf, yang memilih tanpa guru. Namun waktunya, usianya dipergunakan untuk berjibaku melawan nafsunya sendiri, hasratnya sendiri, egonya sendiri, dan keakuannya sendiri. Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, inilah perlunya kita bertawajuh agar hati kita cepat tersambung, agar hati kita dipenuhi dengan cahaya dan sir dari guru yang sambung kepada guru-guru dan kepada Rasulullah, sehingga kita akan begitu mudah untuk keluar dari cangkang, dari jeratan pikiran kita, nafsu kita, keakuan kita, dan menemukan hati kita yang tumbuh kesuciannya, tumbuh keindahannya, tumbuh kebaikannya. Dengan demikian, maka hati kita akan mudah untuk menjadi Baitullah, rumah daripada Tuhan. Dan apabila hati telah dipenuhi dengan cahaya Tuhan, maka akan mudah kita melahirkan sifatnya, asmanya, perbuatannya di dalam kehidupan kita. Inilah pentingnya kita tawajuh dan berguru lalu berbaiat dan talqin. Baiat dan talqin itu tidak mengekang dan tidak membelenggu para muridnya, tidak mengikat para murid, namun mengikatkan hati para muridnya kepada guru-guru dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mudah, karena melalui cahaya dan rasa daripada guru. Jadi saya pertegas, seorang guru sebelum menyentuh hati dan mensucikan hati muridnya, terlebih dahulu dia berjibaku, bersinggungan, berbenturan dengan pikiran, nafsu, hasrat, ego, keakuan daripada sang murid. Dan di dalam proses itu, maka sang guru pun merasakan betapa ruwetnya, betapa beratnya, betapa panasnya energi yang keluar daripada sang murid itu, imbas dari disentuhnya pikiran, keinginan, hasrat, dan nafsu sebelum masuk ke dalam hati. Maka seringkali kita dengar ada seseorang yang bertamu kepada mursyid atau kepada seorang kiai khas yang tidak mudah untuk diterima, tidak mudah untuk ditemui oleh seorang kiai tadi atau seorang guru tadi. Dibiarkan 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan berbulan-bulan. Dan pada akhirnya sang guru itu mau menemui tamu tersebut. Hal itu terjadi karena apa? Karena proses pertemuan itu dibutuhkan penetralan sebelum bertemu dengan guru. Meskipun
belum ditemui atau tidak ditemui pada saat itu, tetapi sang guru atau sang kiai itu biasanya sedang memproses, sedang masuk ke dalam hatinya dan bersinggungan dengan pikiran, nafsu, hasrat, dan lain sebagainya. Mungkin karena begitu tebalnya, begitu kuatnya, begitu besarnya, sehingga membutuhkan waktu berhari-hari untuk diterima dan bertamu dengan seorang kiai atau seorang guru. Ada juga beberapa thariqah yang mewajibkan sebelum adanya proses tawajuh atau talqin itu ada yang dinamakan pra-talqin dan pra-baiat. Biasanya dianjurkan untuk puasa atau memperbanyak zikir, membaca aurat dan lain sebagainya. Hal itu pun untuk melemahkan, menyelaraskan akal, pikiran, nafsu, sehingga pada saat berbaiat itu kondisinya sudah siap, kondisinya tidak terlalu berat apabila seorang guru menyentuh hati daripada muridnya. Cukup sekian, semoga manfaat. Inilah manfaatnya seorang guru dan manfaatnya seseorang itu berbaiat dan talqin kepada seorang guru. Ingat, kaki kita meninggalkan jejak di bumi, lisan kita meninggalkan jejak di hati. Maka jagalah ucapan kita agar jangan menyakiti siapapun, agar kita selalu meninggalkan jejak di hati dengan baik sampai kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.